Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami udah satu. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghali. Perkenalkan, nama saya Faisal Al-Dani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sani. Perkenalkan, nama saya Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan operasinya dan keuntungan untuk dalam ekonomi pasar kapitalis. Pengambilan keputusan dalam investasi ditentukan oleh pemilik kekayaan, sedangkan harga dan distribusi barang dan jasa ditentukan oleh ekonomi pasar dalam persaingan barang dan jasa. Sistem kapitalis sejak itu menjadi dominan di dunia barat. Ideologi kapitalisme ini menyebar dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi adalah kecenderungan karakteristik dari ekonomi kapitalis. Ciri-ciri utama kapitalis meliputi akumulasi modal, pasar kompetitif, sistem harga, kepemilikan pribadi, dan pengakuan hak milik, pertukaran sukarela, dan kerja upahan. Oke. Ideologi Marxisme. Marxisme adalah ideologi yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang menganalisis konflik kelas dalam masyarakat akibat kapitalisme. Marxisme mengusulkan revolusi proletar untuk menggulingkan borjuis, membangun sosialisme, dan menuju masyarakat tanpa kelas komunisme. Ideologi ini menolak eksploitasi dan ketimpangan sosial yang dihasilkan oleh sistem kapitalitas. Ciri-ciri ideologi Marxisme antara lain ajaran materialisme, dialektis, dan ateisme. Sosialisme adalah sebuah ideologi politik dan ekonomi yang menganjurkan kepemilikan bersama atas sumber daya, ekonomi, dan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat. Ideologi ini bertujuan untuk menciptakan sistem sosial dan ekonomi yang lebih adil, sehingga keuntungan ekonomi tak hanya dinikmati oleh segelintir individu atau kelompok elit, namun dibagi secara lebih merata di antara seluruh anggota masyarakat. Ciri-cirinya itu adalah mementingkan kekuasaan dan kepentingan negara terlebih dahulu. Kepentingan negara lebih utama daripada kepentingan warga negara. Kepentingan dan kebebasan warga negara dikalahkan oleh kepentingan negara. Kehidupan agama terpisah dari negara, sehingga warga negara bebas dari beragama, tidak beragam, dan bebas untuk propaganda anti agama. Perbedaan sosialisme dan kapitalisme. Dari tujuan ekonomi, kapitalisme mencari keuntungan maksimal dan efisien melalui mekanisme pasar. Sosialisme mencapai kesetaraan sosial dan ekonomi serta kesenjangan masyarakat. Dari segi peran pemerintah, kapitalisme, pemerintah memiliki peran yang terbatas, lebih mengendalikan pasar bebas. Sosialisme, pemerintah memiliki peran dominan dalam mengatur ekonomi dan mendistribusikan sumber daya. Memiliki sumber daya. Kapitalisme, sumber daya dan alat produksi dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta. Sosialisme, sumber daya dan alat produksi dimiliki secara kolektif atau oleh negara. Segi kesetaraan, kapitalisme menekankan kesetaraan kesempatan, tetapi sering terjadi kesenjangan ekonomi. Sosialisme menekankan kesetaraan hasil dan upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.